Bapak Ibu guru yang saya hormati, berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemanfaatan Google Doc dan Slide dalam pembelajaran. Salam cerdas, antusias. Kali ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan bagaimana praktik terbaik dalam Google Slide, yaitu sekarang kita akan membuat Google Slide untuk lembar kerja atau worksheet untuk para siswa. Gitu ya, skenarionya adalah para siswa dapat mengcopy dokumen ataupun presentasi yang sudah Bapak Ibu siapkan, lalu kemudian nanti mereka bisa mengisi kolom-kolom yang kosong atau slide-slide yang kosong secara individu, dan lalu kemudian mereka mengkopinya dan menyimpan di Google Drive-nya masing-masing, dan apabila sudah selesai, nanti linknya akan kita mintakan kembali supaya kita bisa melihat hasil pekerjaan tiap individu dari peserta didik kita. Bagaimana mempraktikannya? Mari kita kembali lagi ke Google Slide-nya. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu silahkan untuk menyiapkan terlebih dahulu slide-nya. Begitu ya, jadi misalkan ini contoh slide yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini sudah ada judulnya, ada slide materinya, dan lalu kemudian, karena ini adalah tujuannya sebagai lembar kerja siswa, supaya siswa nanti bisa mengisi, gitu ya. Nah, maka di slide bawah, gitu ya, jadi misalkan ini sedang menjelaskan tentang keanekaragaman adat. Di sini ada penjelasannya sedikit. Nah, lalu kemudian nanti ada 2 slide terakhir yang akan saya jadikan sebagai bentuk penugasan ataupun bentuk worksheet, ya, lembar kerja yang harus diselesaikan oleh tiap peserta didik, gitu ya. Nah, misalkan ini di slide yang kelima, setelah dijelaskan apa itu keanekaragaman adat dan sebagainya, lalu kemudian masalah. Nah, di sini saya siapkan satu slide untuk menampung tentang masalah-masalah yang akan dihadapi yang mungkin terjadi yang mungkin terjadi atas keanekaragaman adat tersebut, gitu ya. Jadi misalkan kita siapkan pertanyaan seperti ini. Menurutmu keragaman adat di Indonesia apakah akan menimbulkan masalah? Sebutkan potensi masalah apa saja yang mungkin timbul, gitu ya. Nah, nanti peserta didik mengisinya di bawahnya. Nah, caranya supaya nanti peserta didik tidak perlu menginsertkan sendiri, Bapak Ibu perlu menyiapkan terlebih dahulu text box atau shape, ya. Saya lebih suka menggunakan shape. Jadi siapkan dulu kotak di bawahnya, sehingga nanti peserta didik tinggal menulisnya di sini. Ya, di sini ada edit text. Nah, misalkan kasih petunjuk boleh. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi, nanti jawabannya dia akan mengisi di sini, gitu ya. Mengisi di sini. Nah, begitupun di slide yang ke-6, gitu ya. Kita siapkan satu slide lagi tentang melestarikannya, gitu ya. Jadi, bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan keragaman adat di Indonesia tadi, misalkan gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini bisa di-copy ya. Ini tinggal klik kanan copy saja, seperti biasa copy. Nah, di slide melestarikan kita paste ya. Nah, sehingga kita punya sebuah slide yang bisa kita bagikan kepada peserta didik, ya, kepada masing-masing peserta didik. Lalu kemudian di slide kelima dan keenamnya peserta didik akan diminta untuk mengisi slide tersebut dengan jawaban versi peserta didik tersebut, gitu ya. Nah, apabila slide-nya sudah siap dan sudah disediakan isian yang harus diisi oleh peserta didik, Bapak Ibu tinggal lakukan share seperti biasa ya. Klik share. Nah, klik share. Lalu kemudian ganti, bukan restricted, tapi ganti menjadi anyone with link. Nah, cukup diisi dengan viewer ya. Tidak perlu editor. Sekali lagi, kalau untuk yang ini, Bapak Ibu cukup viewer, karena nanti peserta didik tidak akan mengisi di file yang ini. Jadi, nanti peserta didik akan diminta untuk mengcopy filenya, mereka mengerjakan di filenya masing-masing, lalu kemudian hasilnya dikumpulkan ke kita. Jadi, cukup viewer, dan ya, jadi nanti linknya, tadi linknya saya ulangi ya, nanti linknya Bapak Ibu bisa copy linknya, nanti linknya ini dibagikan kepada peserta didik, sehingga nanti tampilan di peserta didik akan seperti ini, tetapi tidak bisa melakukan editing. Nah, perintah selanjutnya ke peserta didik adalah melakukan copy ya, jadi nanti peserta didik harus diminta untuk make a copy gitu ya. Jadi dia akan mengcopy slide ini ke Google Drive-nya dia. Nah, make a copy misalkan seperti ini ya, entire presentation misalkan. Oke, nah nanti peserta didik akan mengcopy seperti ini,
Dan barulah nanti mereka bisa mengisi di masing-masing slide ataupun presentasi yang punya dia gitu ya. Jadi misalkan nanti nama slide-nya silahkan diisi, misalkan aset kelas berapa? Misalkan begitu ya. Saya sudah mengisi, lalu kemudian nanti masalahnya mereka akan mengisi. Nah, misalkan kayak gitu ya. Saya mengisi jawabannya. Nah, lalu kemudian nanti Bapak Ibu juga perlu memerintahkan ataupun menginstruksikan kepada para peserta didik untuk men-share linknya ya. Jadi share. Nah, di sini jangan restricted tapi anyone with the link sebagai viewer saja. Jadi kita akan dijadikan viewer nanti untuk mereka ya. Copy link. Nah, jadi mereka yang akan melakukannya copy link. Nah, barulah nanti peserta didiknya mengumpulkan link tersebut untuk bahan evaluasi dari kita. Jadi misalkan dikumpulkan di sini ya. Nah, dikumpulkan di sini yang seperti di pembahasan Google Docs sebelumnya. Itu ya, jadi Bapak Ibu bisa kumpulkan sehingga nanti tiap peserta didik akan menyetorkan link Google Slide yang sudah mereka edit gitu ya. Yang sudah mereka edit dan mereka sudah mengisi tentunya dari lembar kerja yang sudah dibuat. Jadi langkahnya adalah yang pertama, Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu slide presentasinya seperti ini ya, yang dimana di dalamnya sudah terdapat materi barangkali ataupun juga bahan isian yang harus dikerjakan oleh para peserta didik. Langkah kedua adalah membagikan ke peserta didik supaya peserta didik bisa mengkopinya. Nanti peserta didik mengcopy filenya, mereka mengerjakan di Google Drive-nya masing-masing. Setelah selesai, linknya diminta peserta didik untuk men-share ke kita, dan linknya itulah yang menjadi bahan evaluasi kita untuk melihat hasil pekerjaan tiap peserta didik yang sudah mengerjakan. Nah, itu sekali lagi itu sebagai salah satu cara menjadikan Google Slide sebagai worksheet atau lembar kerja individu para siswanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.